negara, para ulama dan saudaranya. Maka ketika PBI sudah muncul, maka tidak boleh ada lagi orang yang menjatuhkan harga diri daripada bangsa Indonesia. Tidak boleh ada lagi ulama-ulama yang direndahkan. Tidak boleh ada lagi orang yang mencaci maki presiden dengan seenaknya, mencaci maki menteri agama dengan seenaknya, mencaci maki kepala negara dengan seenaknya. Karena kepala negara dan menteri agama dan juga para aparat kebangsaan, kepolisian dan TNI itu adalah merupakan wajah Indonesia. Dan tidak ada yang mengotori, maka yang kopang seluruh adalah buka rakyat ini. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala ba'd. Ma'asyiral mukarramin ashabal fadail para ulama murabbih wabil khusus akhil karim Kiai Al-Hajj Sohibul Bait Kiai Muharram. Saya ini bingung, Kiai Muharram itu Kiai Muharram apa Mukarram? Karena kalau di tulisan Mukarram banyak tahrir dan takrir itu beda. Tapi kalau saya bilang Muharram, takut dianggap tidak fasih sama saya. Ya udah Muharram saja. Akhil karim al-fadil al-alim al-allamah tul maqam al-makhsus min Allah ta'ala kalimatul al-bandani aqallahu baqa'ah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur sehat Paku Indonesia. Moga-moga panjang umur, jangan sampai sakit deh. Daripada panjang sakit ketika ditambah lagi tujuhnya. Kemudian Abu Yusuf Al-Bandari, wakil ketua umum mengganti Nabi Al-Bandari, Abu Ja'far, kemudian Abu Nur Ihya dan para ulama, para kiai yang sanis yang dipun muliakan dan dimakan Gusti Allah Ta'ala. Bapak Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah, Bapak BNN Jawa Tengah atau yang mewakili Espanpol Jawa Tengah dan perwakilan daripada Kementerian Kebudayaan RI, Bapak Agus Mulyana SHMH, mudah-mudahan diberikan sehat karena kebudayaan ini sangat dekat sekali dengan badan. Bapak Kapolri atau yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, memang ada yang mewakili dan para hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita semua berkumpul kembali untuk bersama-sama Rakornas. Rakornas ini bukan Rakernas, jadi antara ker dengan kor beda. Kalau ker kerja, kalau kor koordinasi, membicarakan sekitar masalah ADART dan peraturan perkumpulan organisasi berregulasi bangsa kita. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dan terima kasih juga wabil khusus kepada Kiai Muharram yang telah menyediakan tempat yang menurut kita ini sudah lebih baik cukup. Alhamdulillah, menurut saya sudah lengkap. Tadi saya juga datang juga dijemput di arak-arak, kemudian dia untuk tempat rapat koordinasi Rakornas juga
alhamdulillah sudah cukup. Kemudian juga dapur umum dan makanan juga insya Allah sudah cukup. Panjenengan sudah tidak ada yang lapar. Boten-boten seluruh sedaya pun jangan sampai ada yang hadir dan bahkan di Muharramnya alhamdulillah, termasuk juga kalau panjenengan sakit sudah ada siap dari kesehatan. Bukan sekedar kalau sakit, kalau ada yang meninggal pun sudah ada tempatnya samping dan kuburan. Jadi memang fasilitas Abu Bakar Al-Albani ini sangat lengkap sekali. Kita dunia bilang akhirah. Saudara-saudara sekalian, idal iman dha'afa la amana lahu wa la dunya liman lam yuhidina. Faman radiyal hayata bi ghairi dinin faqad ja'ala al-fana laha qarina. Wa fi tauhid al-himam ittihadu wa lam taqbul ula mutafarriqina. Ini petikan syair daripada seorang sastrawan, itu adalah Ahmad Syauqi dan Mesir. Wa lam taqbul ula mutafarriqina. Kita tidak akan mampu membangun kemuliaan kalau kita terpecah belah. Kita tidak akan mampu membangun cita-cita kita kalau kita terpecah belah. Maka PWI Laskar Sabilullah hadir dalam rangka menyatukan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia, baik agama, budaya, sosial kemasyarakatan, termasuk juga nanti politik. Ada satu agenda saya politik, nanti ketika menjelang pemilu, nanti PWI Laskar Sabilullah akan punya inisiatif untuk mengumpulkan seluruh calon presiden. Jadi mengadakan pertemuan lintas calon presiden, lintas partai politik. Maksudnya supaya siapapun yang akan menjadi presiden maka akan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, sebab wajah presiden adalah wajah daripada kemuliaan Indonesia. Maka PWI Laskar Sabilullah secara tegas, siapapun nanti presidennya yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia, PWI Laskar Sabilullah siap untuk mendukungnya dan membentenginya. Saudara-saudara sekalian, PWI Laskar Sabilullah ini didirikan tanggal 29 Agustus 2023, 24, 25. Baru 2 tahun setengah juga tidak ada. Tapi ini anak kecil sangat bongsor sekali. Ya, anak kecil tapi larinya terlalu cepat. Bahkan umur 2 tahun setengah jenggotnya sudah panjang-panjang, rambutnya sudah panjang-panjang. Itu salah satu ciri khas daripada PWI. Saya tahu nggak tahu itu apa dari Allah, apa dari apa, saya nggak paham. Tapi begitulah. Makanya ada orang-orang yang tidak suka kepada PWI menyebut bahwa kita itu barisan dukun. Tidak apa-apa, dukun itu singkatan duduk dengan tekun, wirid dan zikir. Ya, jadi saya berkali-kali Gus sampean itu kan mengikukan mengangkat budaya, tapi kok sampean pakaiannya sama dengan Bang Andi? Ada saya ditanya begitu Pak. Saya bilang bukan begitu, saya selalu merintahkan sampean untuk pakai pakaian budaya. Kenapa? Budaya sampean? Karena itu perintahnya baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah mengatakan uhibbul Arab, saya mencintai Arab. Ingat kalau Arab bukan Bang Andi, karena Bang Andi secara genetik adalah yang lebih aslinya. Kenapa saya tegaskan seperti itu? Karena sampai mandang saya agak curiga ini.
Makanya kalau ilmu harus alaki bertemu dengan kiai seperti supaya jangan sulit terus sampai sukunton yang gak bagus, terlalu kosmoton juga banyak lainnya. Saudara-saudara sekalian, kata Rasulullah, "Uhibbul Arab." Saya itu mencintai Arab. Ini kadang-kadang disalahartikan oleh orang-orang yang gampang ilmunya. Dikiranya kita itu harus mencintai seluruh yang berbau Arab. Dianggap sesuatu yang berbau Arab itu adalah positif. Oh tidak. Bukan berarti kita harus selalu pakaiannya bergamis, pakai pakaian seperti pakaian Arab. Nanti bisa salah paham. Salah pahamnya bagaimana? Terjadi. Saya dulu 5 tahun mengurus jamaah haji. Itu banyak di antara jamaah haji kita yang diperkosa oleh supir-supir taksi, oleh orang-orang. Begitu sudah diperkosa, saya tanya, "Bu, kenapa ibu kok diperkosa tadinya?" "Saya dibawa bos, dibawa apa?" "Dibawa di sini. Kok kenapa itu nggak menolak?" Orangnya pakai juga, pakai gamis, dikit-dikit itu kiai lagi lain. Makanya kalau seumpama Rasulullah mengajarkan ke Arab itu berarti Rasulullah tidak benar. Makanya hadisnya ada tulisannya, "Uhibbul Arab." Saya itu mencintai Arab, li'anni Arabiyyun, kata saya itu orang Arab. Artinya orang Arab harus mencintai orang Arab. Sunnahnya Rasulullah, maka situ syariahnya yang namanya seseorang itu harus mencintai negaranya, bangsanya sendiri dan budayanya sendiri. Jadi Rasulullah mengharapkan kalian juga bicara. Kalau Rasulullah mengatakan "Uhibbul Arab li'anni Arabiyyun," saya suka Arab karena saya orang Arab, maka kalian tanya "Uhibbu Indonesia li'anni min Indonesiyin," kata saya adalah orang Indonesia. Rasulullah pakai gamis, kita pakai belangkon. Maka saya bilang saya pesen belangkon. Cuma sayangnya belangkonnya besaran. Cuma kalau kebesaran kata Iman dari Gus itu lebih bagus pakai belangkon. Itu katanya kelihatannya lebih mudah. Ini saya bilang mau dia apa mereka ini. Saya kalau sama beliau itu curiga terus. Karena itu di otaknya isinya rumus-rumus terus, jadi gak ada kecurigaan. Saudara-saudara sekalian, jadi Laskar Sabilillah ini adalah dibangun untuk menyatukan seluruh kekuatan bangsa Indonesia dalam rangka menjaga bangsa, menjaga kebangsaan, kesejarahan, menjaga harga diri daripada harkat kebangsaan, termasuk para ulama sejarah, termasuk presiden. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya pemalsuan sejarah itu sudah ada di Indonesia, yang dilakukan oleh klan Ba'ali, dan itu bukan hoax, bukan fitnah, ada buktinya. Bahwasanya pemalsuan makam itu ada buktinya, itu bukan hoax, bukan fitnah. Bahwasanya telah terjadi pelecehan terhadap para ulama, para kiai Indonesia, termasuk juga pelecehan terhadap pelanggaran negara, termasuk pelecehan terhadap presiden kita. Setiap ada presiden yang tidak diapresiasi oleh mereka langsung dicaci maki, dijuluki dengan julukan yang tidak senonoh, kerap dilakukan merendahkan harkat bangsa Indonesia. Bertahun-tahun tidak ada yang berani melawan, bertahun-tahun Indonesia terpuruk. Maka tahun ini, mulai tahun 2003, mulai hari ini bangkit, sudah Nusantara di dalam membela harga diri dari bangsa, negara, orang ulama dan saudaranya. Maka ketika PBI sudah muncul, maka tidak boleh ada lagi orang yang menjatuhkan harga diri daripada bangsa Indonesia. Tidak boleh ada lagi ulama-ulama yang direndahkan. Tidak boleh ada lagi orang yang mencaci maki presiden dengan seenaknya, mencaci maki menteri agama dengan seenaknya, mencaci maki kepala negara dengan seenaknya. Karena kepala negara dan menteri agama dan juga para aparat kebangsaan, kepolisian dan TNI itu adalah merupakan wajah Indonesia. Dan tidak ada yang mengotori, maka yang total seluruh adalah buka rakyat Indonesia. Ini yang kadang-kadang yang mereka tidak paham. Maka di sini PBI bangkit. Kenapa? Karena semuanya diam. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang mampu bergerak. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang berani bergerak. Maka PBI bangkit dengan satu tekad yang kuat,
Siapapun akan kita gunakan untuk kebangsaan, kenegaraan dan negara Republik Indonesia. Jadi mohon maaf Pak, kalau PBI itu kalau seumpama demi bangsa dan negara, nyawa pun akan kita berikan. Dan itu bukan kaleng-kaleng. Yang penting Indonesia aman. Nomor selanjutnya, tidak ada lagi adu domba antar umat Islam. Tidak ada lagi adu domba antar umat Islam dan non-Islam. Tidak ada lagi adu domba antara Islam dengan Kristen. Tidak ada lagi adu domba antara Hindu dengan Islam, Hindu Buddha dengan Islam. Kita semuanya di Indonesia saudara. Ini yang diinginkan oleh PBI. Mari kita merajut kebangsaan. Kita orang Islam, PBI ingin mengibarkan persaudaraan. Orang Islam harus bersaudara, harus bergandeng tangan dengan orang Kristen, bergandeng tangan dengan orang Buddha, bergandeng tangan dengan orang Hindu dalam rangka ukhuwah insaniyah. Persaudaraan, nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saudara, pada waktu Kanjeng Nabi duduk ada jenazah. Begitu jenazah orang Yahudi lewat, Rasulullah bangun. Begitu Rasulullah bangun, kata Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, alaysa Yahudiyan? Bukankah dia namanya ini jenazah itu adalah seorang Yahudi? Kata Sayyidina Umar, kenapa engkau bangun dan menghormati ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Umar, alaysa insan? Bukankah dia juga manusia? Jadi penghormatan kepada seseorang bukan sekedar hanya dia dari status agamanya, tapi prinsip kemanusiaan itu adalah lebih mendasar diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak ada dalilnya adu domba antara umat Islam dengan Kristen. Tidak ada dalilnya adu domba antara umat Islam dengan Hindu, Buddha dengan Hindu, Hindu dengan Buddha, Buddha dengan Islam, Islam dengan Kristen. Fanatisme keagamaan apabila tidak didasari dengan prinsip kemanusiaan, maka akan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Padahal Islam ini memeliharakan itu. Kemudian saudara, ini juga semua perwakilan ada semua. Ini perwakilan daripada pengurus-pengurus wilayah, termasuk juga perwakilan daripada pengurus-pengurus daerah. Ini dihitung semuanya, ini masih belum terhitung semua. Sebab selalu terus-menerus, bahkan kita sekarang sedang bergerak, nanti ada di Bali. Di Bali sudah ada pengurusnya dan sudah ada daripada perwakilan dari Bali. Bahkan kita juga sesuai dengan yang saya bicarakan kepada sampean, kita akan merambat kepada Malaysia. Maka perwakilan daripada Malaysia, Ustaz Khairuddin itu sudah datang dan juga sudah ngobrol-ngobrol dengan saya di rumah saya. Saya bilang nanti datang rakornas, alhamdulillah. Insya Allah 5 negara PBI akan memperkuat 5 negara. Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, sesuai dengan jaringan daripada ulama Nusantara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pernah ditulis oleh Profesor Dr. Fasmadi Azhar. Itu akan kita rajut kembali sesuai dengan sejarah supaya di 5 negara ini jangan ada orang yang berani memasukkan nasab dan perjalanannya. Setuju? Setuju kalau di Malaysia diadakan dibentuk PBI. Saya sudah mengutus santri saya di Thailand, di Qatar. Kita sudah ada komunikasi, insya Allah nanti kita juga akan membentuk pengurus PBI di Thailand. Semuanya adalah masyarakat Melayu Thailand. Nanti juga di Malaysia juga pengurusnya adalah masyarakat Melayu Malaysia, bukan orang Indonesia di Malaysia juga. Itu salah satu kelebihan PBI yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Ketika masuk di Malaysia, maka yang jadi pengurus itu adalah masyarakat asli Malaysia. Di Thailand, masyarakat asli Thailand. Dan ini adalah wajah daripada wajah Indonesia. Maka saya sekarang pakai belangkon. Ya, kemudian kalau seumpama tanya, dulu saya ingin pakai belangkon. Ya, saya dulu pernah tahu kepada Kiai, nanti kita dibiasakan pakai belangkon. Kenapa?
Begitu saya tidak jadi karena ada framing seolah-olah nanti ini orang Indonesia dibenturkan seolah-olah dengan atas nama Islam. Ini cara adu domba mereka. Ini orang Nusantara, orang Indonesia seolah-olah melawan Islam, golongan hukum melawan Islam. Akhirnya saya bilang sama Iman, jangan jadi kayak aku dulu aja. Maksudnya apa? Supaya apa? Supaya kalau memang Islam menurut mereka harus pakai udeng-udeng, ya saya pakai udeng-udeng. Tapi kalian pakai lapor saya bilang. Kalau udeng-udeng hanya untuk menyelamatkan supaya ada jalan framing lagi. Tapi kalau di acara-acara semacam ini, saya kembali ke laptop. Kembali ke BNI saya. Jadi itu adalah pakai lapor. Saudara sekalian, nomor selanjutnya insya Allah kita akan membentuk Majma'ul Fuqaha Jawa. Majma' Fuqaha Jawa. Yaitu kenapa? Saya ngobrol-ngobrol dengan Iman. Kenapa? Karena kumpulan ulama yang ada kadang-kadang tidak berani memberikan solusi hukum kepada rakyatnya. Ketika ada doktrin-doktrin yang sesat yang dilakukan oleh Ba'almi, baik dari MUI-nya ataupun dari orang dari organisasi Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, tidak ada satupun yang berani untuk tegas membahasnya. Maka kita harus mengumpulkan ulama-ulama yang aktif ini dari Sabang sampai Merauke. Ketika ada satu madhab dan doktrin yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyimpang daripada ajaran-ajaran leluhur, menyimpang daripada ajaran-ajaran nasionalisme Indonesia, NKRI, membahayakan negara dan bangsa, membahayakan agama dan rakyat, maka Majma' Fuqaha Jawa ini akan langsung berfatwa memberikan petunjuk kepada kalian. Kalian harus bersikap seperti ini ketika menghadapi seperti ini, sehingga masyarakat tidak dibuat ambigu. Tegas. Insyaallah nanti Majma' Fuqaha Jawa dipimpin oleh Kiai Madudin Al-Bandani. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Jadi nanti itu akan dijadikan banom ya, banom. Kemudian nanti juga ada forum simpatisan PDI. Isinya adalah lintas agama. Jadi nanti semua dari Chinese, Tiongkok, dari orang-orang yang agamanya Nasrani, agamanya Katolik, agamanya Hindu Buddha, yang mau berjuang untuk bangsa dan kebinekaan, maka masuk di dalam Banom PDI Laskar Sabila yang disebut dengan Forum Simpatisan PDI Laskar Sabila. Jadi kita kekuatannya bukan sekedar kita warga NU, tetapi seluruh umat Islam, bahkan dari orang non-Islam asal warga Indonesia yang mau mendukung NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, membawa leluhur, membentengi sejarah, kemudian juga membentengi warganya daripada rombongan paham-paham kenegaraan yang melenceng dari NKRI, kemudian dari pemahaman-pemahaman yang melenceng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang setuju ke arah itu, maka kita akan bersatu dalam satu barisan. Itu adalah PWI Laskar Sabila. Saudara, lambangnya Panjenengan itu lambang umum. Itu bukan lambang sembarangan. Apa orang ada yang mengatakan itu lambang Laskar Sabila. Kalau ditempel di punggung ini di sini di lengan, itu kayak lambangnya Michael Jackson. Nggak apa-apa, yang penting jadi superstar. Maka itulah saudara sekalian, maka nanti di dalam masalah rapat daripada rapat koordinasi ini, mari kita bicarakan tentang masalah ADART. Yaitu adalah bukan untuk berubah ADART, karena ADART itu dirubah atau tidaknya itu di dalam kongres atau di dalam kesepakatan ini sudah tahu, nanti dibicarakan. Kenapa? Banyak beberapa simpang-siur tentang masalah peraturan perkumpulan yang Panjenengan semua belum tahu, dan itu masih kita maklumi. Ya. Kemudian nomor selanjutnya, kita ini memegang amanat yang sangat besar. Kira-kira 3 bulan kemarin ada salah satu lembaga penghitungan cepat semacam Quickcon datang kepada saya dan Jogja. Kalimantan Tengah. Mereka punya kantor juga di Jakarta.
Mereka kaget, mau ngomong sama saya, terus ini hasil apa saudara? Perhitungan cepat, siapa yang merasa dirinya PDILS, Laskar Sabilillah atau simpatisan, cuma bisa satu, cuma bisa sekali. Ternyata 3 bulan setengah tidak sampai 4 bulan yang ngeklik itu adalah 23 juta. Luar biasa tidak? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa tidak? Luar biasa. Makanya panjenengan hatinya yang adem ketika berbicara, karena panjenengan membawa amanah seluruh bangsa ini. Orang masyarakat Indonesia banyak mengharapkan panjenengan, maka panjenengan bikinlah, buatlah organisasi ini sebaik mungkin, seadil mungkin kita sama-sama bersatu. Jangan sampai kita sendiri tidak bersatu. Nanti kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa menyatukan orang? Insya Allah nanti semuanya akan dibicarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.